Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau kita udah fungsi ginjalnya jelek, harus hati-hati. Jangan makan makanan yang berproses. Proses food itu garamnya tinggi. Popcorn itu garamnya tinggi. Segala macam keripik-keripikan itu semuanya garam semua itu, Franky. Jadi be careful dengan itu, karena itu nanti fungsi ginjalnya makin jelek. Dan kalau fungsi ginjal udah jelek, apalagi urium kreatinnya udah begitu tinggi, akhirnya cuci darah. Kan itu udah ujung yang nggak ada baliknya kan, susah balik. Tapi jangan bebani ginjal itu dengan minum minuman yang manis-manis, karena manis-manis itu membebani ginjal juga. Ginjal tuh harus nyaring, jadi kerjanya jadi berat. Kurang minum itu kerjanya jadi berat. Dok, udah kayaknya masalah bahas lab hari ini kita lanjutin lagi, Dok. Menarik, tadi kan kita bahas masalah darah. Gula darah ya, Dok ya. Nah, sekarang yang ganjil-ganjil, Dok. Apa? Ginjal. Ya kan ginjal kalau ganjil cuma dibalik doang tempat. Ya, tempatnya. Gini. Udah lama saya ketemu teman, dia bilang gini, fungsi ginjal gue jelek nih, udah tinggal 50% katanya. Saya langsung bilang, 50%. Lihat labnya, ya ternyata memang urium tinggi, kreatinin tinggi. Asam urat tinggi. Saya bilang itu 3 itu kan patokannya kalau ginjal. Urium, kreatinin, sama asam urat. Itu kalau tinggi semua, saya bilang gawat, hati-hati, nanti ada batas tertentu kamu bisa cuci darah. Nah, terus habis itu dia bilang, ya dia dikasih obat sama dokter, terus begitu disuruh kasih patangan macam-macam makanan. Repot amat katanya, makanan itu banyak yang harus dibatasin lagi. Kalau orang-orang kan misalnya contoh, banyak kan harus banyak makan protein apa sih, justru dia harus dikurangin. Jadi ada banyak hal yang nggak bisa dimakan sama dia. Kalau gini, dia tanya sebenarnya menurut ke dokter gimana? Kalau menurut saya sih begini, selama ini kalau yang saya tahu kalau orang sakit ginjal itu, kalau dia nggak memperbaiki pola hidupnya, ya juga udah pasti pelan-pelan dia makin lama makin jelek fungsi ginjalnya. Tapi kamu sendiri kan pernah ngalamin fungsi ginjal kamu jelek. Iya. Tapi kemudian bisa membaik. Kenapa? Naik. Nah, ya itu. Tapi sebentar, saya mau tanya dulu nih. Saya pernah dapat informasi, kapan lupa saya, bahwa seseorang itu setelah umur 30 tahun fungsi ginjalnya berkurang 1% setiap tahun. Iya, benar. memang makin jelek. Itu sama aja kayak mesin mobil, lama-lama kalau dipakai kan makin Jadi jelek. artinya maksimum orang hidup 130 tahun, Dok. Enggak, tapi memang berkurang. Oke. Nah, saya kan pernah diperiksa itu, pertama saya nggak yakin tuh labnya benar apa enggak. Seperti biasa kalau kita salah, yang disalahin orang lain. Oke, fungsi ginjal saya jelek. Ya nggak, tapi nggak jelek-jelek banget, cuman istilahnya Berapa persen? masih 70. Ya. 70%. Tetapi yang menarik buat saya kan sering ngobrol sama Dr. Jaya. Ternyata obat-obatan selama ini yang saya sering hantam salah, obat pereda nyeri. Ya. Saya kalau istri saya kan udah sering bilang sama Dr. Jaya, saya kalau minum obat pereda nyeri itu bisa satu strip saya bisa habisin dalam tempo mungkin 1 jam tuh. Ternyata obat-obat seperti itu nggak bagus buat ginjal, Dok ya? Iya. Ada obat yang nggak bagus buat ginjal, ada obat yang nggak bagus buat lambung, ada obat yang nggak bagus buat liver. Oke. Setelah saya lihat seperti itu kondisinya, saya mulai kurangin. Bahkan saya stop minum obat. Semua obat saya stop. Saya berkeyakinan pakai otak saya aja. Oke, saya nggak perlu hidup pakai obat. Saya mensugesti diri saya bahwa saya sehat. Berhasil, Dok. Akhirnya? Saya nggak minum obat. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulanan, periksa lagi kan. Naik. Itu jadi 79 kalau nggak salah ya. Ya, artinya sih sebenarnya
memang bisa kembali, tapi itu harus ada perubahan pola hidup. Pertama, kalau sering-sering minum obat, itu kurangin obat. Dan satu lagi dok, kebiasaan saya yang dulu minum air putih itu jarang, minum air jarang, saya tambah. Jadi saya perbanyak volume air untuk walaupun akibatnya nggak enak buat saya. Saya mungkin kandung kemih saya kecil ya, sehingga kalau saya minum itu nggak lama lagi pasti saya keluarin. Iya. Cuman saya pikir nggak apa-apa deh saya capek begitu, karena apa? Terjadi pertukaran. Iya. Cairan yang kotor keluar, masuk bagus yang bersih. Nah, gitu kamu dulu kan pernah belajar kimia kan? Reaksi kimia selalu memerlukan air. Untuk pengenceran molaritasnya jadi Nah, lebih kecil. kalau dianya dalam kondisi kental itu prosesnya tidak berjalan dengan baik. Ginjal kita itu nyaring darah, nyaring kotoran. Kebayang nggak kalau kita kurang minum juga itu penyaringannya kan setengah modar dia. Iya. Makanya harus dijaga hidrasi. Kalau buat ginjal yang penting itu hidrasi. Hidrasinya cukup artinya dia kalau dia nyaring kita punya darah sampai keluar kencingnya bening, itu adalah yang paling bagus. Artinya hidrasi kita cukup. Badan kita tuh cukup untuk melakukan proses kimia gitu. Jadi itu yang harus dijaga. Hidrasi. Karena kalau kita kencing kurang, ginjalnya kerjanya keras. Maka lama-lama bisa fungsinya makin jelek. Itu satu. Tapi yang paling berbahaya itu apa? Garam. Garam itu susah buat ginjal itu. Kalau makin banyak garam, dia makin berat kerjanya. Maka konsumsi garam harus dikurangi. Nah, kamu makan garam dari mana coba? Dari makanan. Yang paling banyak garam konsumsi kita adalah dari makanan. Makanan orang itu kadang-kadang orang masak tuh kadang-kadang garamnya kebanyakan. Tapi orang kalau kebiasaan kamu dari keluarga yang biasanya makan asin, akan ke bawah tuh sampai gede, dan itu kemungkinan rusak ginjalnya lebih gede. Karena sebenarnya satu hari itu kita nggak boleh lebih dari 1 sendok makan, 1 sendok teh. Pasti nggak nyampe dok. Bisa lebih. Kamu dari mana? Makan keripik, makan popcorn. Makan keripik saya enggak, popcorn enggak. Cuma memang saya hobi yang asin. Makan gorengan. Enggak juga. Sosis. Itu garam-garam semua loh. Jadi yang di kaleng-kaleng itu, sarden di kaleng itu sudah pasti ada garam. Pasti. Dan garamnya tinggi. Dan satu lagi orang Indonesia tuh yang paling parah ya. Dibandingin kita pergi keluar. Kalau kita pergi ke Eropa segala macam, rasanya hambar. Makanan. Apalagi makanan di daerah Asia Timur dok. Yang udah sok belagu. Takut sakit apa macam-macam. Iya, itu mereka hambar rasanya loh Frankie. Kalau kita punya kan rada asin kan? Ya. Enak. Kerasa. Jadi saya sendiri ngerasain sendiri. Di sana itu namanya shio. Shio itu garam di Jepang. Garamnya nggak asin. Gulanya kagak manis. Jadi 1 gelas kopi nih, kalau kita kasih kotak gula, udah manis kan di sini. Kalau di Jepang 5 biji aja baru sama dengan 1 Indonesia punya. Itu berarti cuma syarat doang dicemplungin kali ya. Loh enggak, tapi mereka memang kebiasaan seperti itu. Dan kita tuh garam itu satu itu, yang kedua konsumsi micinnya besar. Nih dok, garam. Micin. Sebentar, saya potong sebentar. Garam kan ada 2 macam nih dok, bukan ada 2 macam, lebih dari 2 macam sumbernya. Garam dari laut, garam dari gunung, semua garam. Iya. Nggak penting tuh garam berasal dari mana. Pokoknya garam itu nggak bagus. Garam nggak bagus buat ginjal. Iya, nggak bagus buat Dia ginjal. perlu ada garam. Ya, asal Karena bodoh kalau dari- nggak ada garam, kita lemas juga sama. nggak peduli dari sumbernya dari laut, dari gua-gua, pokoknya kurangin gitu ya. Iya, kurangin. Nah sekarang dokter terusin yang micin tadi dok. Ya, micin itu natrium glutamat. Glutamatnya itu sih asam amino, tapi natriumnya ada. Artinya tidak asin pun bukan berarti nggak ada garam. Sudah dikasih garam, dikasih micin, baru makannya enak. Apalagi misalnya contoh bakso, oh micinnya kok. Lihat aja abang-abang tuh kalau bikin nasi goreng atau makan mie goreng atau apa, micinnya. Nah itu garam sama garam. Nah itu tuh bisa jadi artinya kalau kita udah fungsi ginjalnya jelek, harus hati-hati.
Jangan makan makanan yang berproses. Proses food itu garamnya tinggi. Popcorn itu garamnya tinggi. Segala macam keripik-keripikan itu semuanya garam semua itu, Frank. Jadi be careful dengan itu, karena itu nanti fungsi ginjalnya makin jelek, dan kalau fungsi ginjal udah jelek, apalagi urium kreatinina udah begitu tinggi, akhirnya cuci darah. Kan itu udah ujung yang nggak ada baliknya kan, susah baliknya. Sebenarnya nilai fungsi ginjal yang baik tuh berapa persen sih, Ya Dok? 100%, 90%. Tapi kalau orang udah berumur kayak tadi kan, Iya. Tapi maksudnya cuma begini, apapun kondisinya, dia lebih baik dia membaik daripada dia berkurang Oke. sampai satu titiknya itu kan udah, kalau udah sampai perlu cuci darah kan titik yang nggak bisa balik. 100% itu kondisi pada waktu umur berapa, yang nilai Nah, 100% kalau orang itu? normal sih 100% maksudnya. Mau umur berapapun? Iya, tapi kan dengan berlalunya usia pelan-pelan turun Nah. dikit, tapi nggak terlalu banyak, nggak sampai di bawah 50% kan? Oh iya. Iya kan, jadi seperti itu. Karena that's why kita diberi saringan dua kan sama Tuhan, kanan dan kiri. Tapi saya mau pesan sedikit, Dok, buat mereka yang di bawah 50%, kalau mereka mau rubah gayanya, yakin saya masih bisa naik lagi ya, Dok ya. Bisa, ada beberapa teman saya tuh bisa kembali lagi, tapi gaya hidup harus diperbaiki. Ya. Pertama, minum yang sehat, yang jadi tidak membebani ginjal kan. Alkohol tuh tidak boleh. Termasuk wine, Dok ya. Ya, wine sedikit-sedikit sih sebenarnya tidak masalah, tetapi jangan banyak. Itu natrium terutama. Jadi artinya kalau minuman apa segala macam, lebih baik yang banyak kuahnya gitu loh, dan tidak terlalu berasa. Jangan terlalu berani makan yang garam-garam. Kayak sosis tuh nggak bagus karena garamnya banyak, tinggi. Ya makanya kalau saya sosis sih nggak terlalu suka. Itu natrium. Burger suka. Natriumnya sehingga ada beberapa ibu kalau misalnya pergi ke restoran karena dia butuh menjaga anak-anaknya supaya nggak biasa gitu, mereka bilang jangan pakai micin ya gitu loh. Ada yang sampai seperti itu karena itu micin itu biasanya dikasihnya banyak sekali dan tidak berasa. Vetsin boleh? Sama. Kan micin beda. Oke, golongan yang sama lah, Dok ya. Ya. Terus kemudian makan sayur. Nah, sayur itu yang kaliumnya jangan terlalu banyak juga, Franky. Kalium yang tidak terlalu banyak apa? Maksudnya kubis, kembang kol, tomat, yang seperti itu. Itu bagus. Karena dia tidak banyak mengandung kalium. Kalium juga nggak begitu bagus kalau tinggi-tinggi karena dia membebani ginjal. Ya. Jadi artinya makanan juga harus kita lihat mana makanan yang bagus menunjang fungsi ginjal, mana yang enggak. Tapi yang tadi menurut saya gini, Dok, paling utama ya yang membebani ginjal obat ya, Dok ya. Iya, itu paling banyak. Begitu obat saya stop 3 bulan langsung naik tuh. Itu jadi begini, sebenarnya minum terbaik adalah minum air putih. Jadi minum air putih itu bagus. Jadi minum air putih yang cukup, kurangin garam, kurangin vetsin. Terus makanan sayur yang ini bawang-bawangan bagus, maksudnya bawang merah, bawang bombay gitu. Nah, Tunggu, bawang ini kita makan bentuk bawangnya sama aja. atau kita kan orang numis bawang. Bawang dan produknya termasuk ditumis. Kalau sekarang bahkan ada namanya bawang putih tunggal yang hitam-hitam itu sudah difermentasi, itu juga tidak masalah karena itu dia bisa. Pertanyaan saya gini, Dok. Bawang itu kan kalau ditumis kan kita kadang-kadang bawangnya kita nggak makan. Tapi enggak, tapi kan ada ininya, ada zatnya. Nah, zatnya itu yang bikin bagus ya, Dok ya. Enggak, makanya kan kalau makanan Chinese food biasanya mereka ngecah segala macam itu kan dipakai keprekan bawang kan, bawang putih. Ya, modalnya Itu kalau juga Chinese food mah efeknya gampang, Dok. Pakai bawang putih, pakai jahe, udah selesai. Makanan Korea juga sama. Makanan Korea itu biasanya bawang putih dipotong tipis-tipis, digoreng sedikit gitu, nah itu dimakan. Jadi itu segala macam bawang itu bagus. Iya.
Nah sekarang dok, kalau misalkan kita bicara masalah kekurangan air dok ya, kan tadi dokter bilang di kimia itu kan memang supaya reaksi lebih cepat dok, dalam kondisi yang lebih encer ya. Nah sekarang kalau misalkan kita kelebihan minum, kan dianjurkan 2 liter per hari dok. Kalau kelebihan otomatis kan dibuang kekuras. Nah ini kondisi tempo hari kan waktu dia di rumah sakit dok. Kalau kelebihan katanya kerendam paru-parunya. Enggak. Otomatis kalau gitu dikencing akan lebih banyak. Oh nggak usah takut gitu ya dok? Nggak usah. Kalau saya sih pada waktu itu kan waktu kena COVID kan saya minum sebanyak-banyaknya. Jadi minum jadi seperti kayak peralon aja, minum di bawah ngocor terus ya nggak ada masalah. Karena yang jadi masalah adalah kalau di bawah itu nggak bisa keluar. Itu masalah. Lambat. Iya. Tapi kan kalau bisa keluar otomatis kalau kita banyak minum dia akan banyak keluar juga, nggak ada masalah. Jadi sudah ada jalan pembetulannya dok ya, kira-kira gitu ya. Nah apa akibatnya kalau kita banyak minum soda dok? Hah? Soda. Kan minum nih dok. Soda tuh bagus nggak? Enggak. Soda nggak bagus, dia bisa bikin keropos tulang juga. Sama sekali nggak bagus dok? Sama sekali nggak bagus. Jadi kalau mau bagus apa? Kalau buat ginjal air putih bagus. Nah sekarang makan protein. Pertanyaannya apakah protein sama sekali tidak boleh pada orang ginjal? Boleh, tapi nggak banyak-banyak. Dia boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, ada beberapa protein yang memang dianjurkan kalau orang sakit ginjal. Apa? Pertama, ayam. Ayam itu dada. Dada ayam, tapi kulitnya dibuang. Nggak boleh makan kulit. Dada kanan, dada kiri sama aja dok? Sama. Dada ayam. Yang kedua, ikan. Ikan yang dianjurkan ikan salmon, ikan tuna, sama ikan kembung. Nah, suka saya. Tudek. Enak. Tudek. Ya. Nah, itu. Jadi itu yang dianjurkan. Jadi makan ayam, ikan. Tapi jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Dan yang paling bagus apa? Telur. Protein tadi. Nah, telur, putihnya telur itu paling bagus untuk orang yang ginjal. Jadi dia cukup untuk memenuhi, tetapi yang jelas jangan terlalu banyak, gitu aja. Ya. Dok, saya mau nanya sama dokter. Dokter pernah nggak mendengar satu informasi bahwa minum bir itu bagus buat ginjal? Enggak. Ada yang bilang katanya bir bagus karena Enggak, buat karena itu logikanya dia. Nah. Logikanya dia kalau minum bir banyak kencing. Nah, Dia logikanya seperti itu. Tapi nyuci ginjal katanya. enggak. Dia merusak ginjal. Karena minum bir bisa bikin tensi naik. Dan satu lagi, ginjal itu sangat peka terhadap tensi. Jadi kalau tensi kamu tinggi, jangan harap fungsi ginjalnya bagus. Sebaliknya, tensi hipertensi bikin ginjal jelek bikin hipertensinya lebih parah lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Makanya kalau kondisi kayak begitu udah nggak bisa pergi ke dokter, obati ginjalnya, obati hipertensinya, maka ginjalnya pun akan membaik. Jadi kalau saya sendiri sih, ya nanti sekali waktu kita bahas soal bawang putih tunggal. Nah, bawang putih tunggal itu bagus buat nurunin tensi. Terus ajak teman saya juga tuh, dia hobi banget makan gitu. Nah itu rasanya seperti kayak, kalau saya bilang seperti kayak apa sih? Itu yang manis itu loh dari itu dodol. Kayak dodol rasanya. Manis. Kayak dodol manis rasanya. Nggak, bagusan mana bawang putih tunggal sama bawang putih yang biasa? Bawang putih tunggal yang hitam itu. Kenapa dia? Ya itu nanti pembahasan sendiri itu Rengge. Okay. Itu bawang putih tunggal itu bagus sih untuk nurunin tensi. Kalau tensi turun ginjalnya lebih bagus. Karena soal bawang putih itu, bawang putih dalam bentuk apapun, bawang putih direbus, bawang putih dipakai buat masak, itu juga bagus. Bawang putih mentah kadang-kadang saya suka gigit-gigit aja. Tapi kalau itu pedih, Rengge. Iya, tapi enak. Dan bawang putih itu bisa anti radang juga kalau diolesin misalnya di tempat yang lagi meradang itu dia juga bagus. Cuman kadang-kadang dia rangsangnya terlalu kuat. Tapi kalau misalnya kita makan bakute, itunya kan kalau sudah direbus begitu kan rasanya seperti kacang. Justru saya nggak makan. Enak itu kayak kacang lagi. Tapi kalau yang bawang putih tunggal itu dia difermentasi, jadi hitam. Kalau dimakan rasanya seperti dodol, tapi nggak terlalu manis, tapi manis-manis. Itu buat gitu. ginjal bagus. Iya. Jadi begitu. Dan satu lagi, kalau kita
tidur cukup, olahraga, ya pasti ginjal juga akan membaik. Tapi satu jangan lupa, ada beberapa buah itu yang sangat baik, yaitu buah-buah yang banyak mengandung antioksidan. Karena ada beberapa kali orang ya yang makan banyak buah-buahan, buah beri, jenis antioksidan, dia kemudian perlahan-lahan fungsi ginjalnya membaik. Dok, saya mau nanya, ginjal ada 2 kanan kiri. Dia kalau lagi bekerja tuh simultan atau? Simultan. Oh, jadi dua-dua Bekerja, bukan jangan nganggur sekali itu. Iya, nggak gitu ya? Dia nggak seperti kandung telur ganti-gantian. Ganti-gantian, betul. Tapi kalau ginjal ya dua-duanya gitu. Jadi isinya ginjal apa sih? Ginjal, isinya itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah doang Pembuluh gitu? darah dan saringan. Membran-membran gitu? Membran-membran, saringan. Dia menyaring yang masih berguna dibalikin, yang nggak berguna dibuang. Pinter ya? Iya, dan itu kerjanya 24 jam nggak berhenti. Makanya jangan dijolimi, Frankie. Ginjal jangan dijolimi. Dan kalau kita memang istirahat cukup segala macam, dia juga punya kesempatan tuh untuk istirahat. Tapi jangan bebani ginjal itu dengan minum minuman yang manis-manis. Karena manis-manis itu membebani ginjal juga. Ginjal tuh harus nyaring. Jadi kerjanya jadi berat. Kurang minum itu kerjanya jadi berat. Dok, satu lagi saya mau nanya masalah obat. Yang tadi saya ngomong kan obat pereda nyeri. Saya stop. Tapi kalau vitamin? Kalau vitamin sih nggak ada masalah. Nggak masalah. Mostly kagak masalah. Tetapi kan kalau kita makan itu bukan obat tuh ya? Vitamin nggak dianggap sebagai obat. Tidak itu dianggap suplemen. Suplemen. Suplemen bukan jadi obat. semua suplemen ramah ginjal harusnya, Dok ya? Iya. Ya, karena yang saya sekarang masih kerjakan itu adalah suplemen. Karena saya ngelihat bahwa fungsi saraf-saraf saya kan harus diperbaiki nih, Dok. Jadi katanya supaya perbaikan saraf itu saya harus makan banyak vitamin B katanya. Betul ya, Dok ya? Iya. Ya kayak gitu, vitamin B sama vitamin D. Ya sekarang jadi keterusan nih makan vitamin D terus-terusan. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kamu lihat sampai kamu normal vitamin D-nya. Kalau vitamin D-nya udah normal ya enggak. Saya kemarin periksa waktu ke Pineng, vitamin D saya udah 160. Lebih dari normal. Enggak. Normalnya sampai 200 cuma apa. Ya sekarang kalau vitamin D lebih dari normal, misalnya nih, Dok. 400 dah, Dok. Yang ekstrim, Dok. Ya keracunan lah. Tapi itu jarang terjadi. Nggak bisa kepakainya, gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Emang kamu hidupnya di dalam gelembung steril. Kamu lihat HP berkurang. Oh, jadi Kamu kepake lihat terus HP gitu. berkurang, kena matahari berkurang, kena polusi udara berkurang. Kamu kena makan sedikit-sedikit, kena masak insektisida berkurang. Kamu stres berkurang. Oke, Jadi itu ya antioksidan itu kepake terus setiap saat. jadi Nggak mungkin intinya dia akan vitamin nongol. D tenang-tenang aja deh, jangan sampai terlalu ketakutan dia over ya. Ya sama aja kamu ngomong sama orang Ethiopia, kamu jangan sampai nanti obesitas ya. Lah dia ada kondisinya aja kurang gizi. Ada sih, Dok, sekarang Ethiopia yang sudah modern, yang badannya bagus-bagus karena. Enggak, tapi kan kok ngomong-ngomong kelebihan gizi pada orang yang kurang gizi kan jadinya aneh kan. Sama aja kita nih di sini nih kekurangan vitamin D. Kalau di luar negeri mungkin ada banyak orang yang kelebihan vitamin D. Mungkin. Tapi tidak sampai kelebihan banget. Ya. Karena kepake kan dokter bilang. Jadi istilahnya segala macam aktivitas itu udah motong stok vitamin D kita. Ya kalau saya bilang sih, kebutuhan kita antioksidan yang begitu besar, kita nggak pernah bisa mencukupi. Tahu nggak, kebutuhan kita tuh sampai 8.000, Frankie. Kenyataannya kita makan itu cuma nggak sampai 1.000. Oksidan. Antioksidan. Ya jadi memang kurang. That's why kita masih makan suplemen. Gitu. Oke. Jadi fungsi ginjal bisa nggak kita kembalikan ke 100%, Dok, kalau udah berkurang? Biasanya sih kalau ada usia sih kagak mungkin, nggak mungkin 100%. Tetapi yang jelas kalau kita bisa mempertahankan dia nggak turun terus saja juga udah bagus gitu loh.
Oh, jadi artinya bisa kita pertahankan supaya dia nggak turun. Tapi kayak kemarin ada yang Ya udah turun bisa naik sedikit lah kalau mujizat lah, sobat. saya bisa naik lagi dok ya. Iya. Itu karena saya coba kalau ada satu masalah, saya coba berpikir logis. Artinya yang logis-logis itu penyebabnya dulu apa. Kalau udah tahu penyebabnya, terus baru kita berpikir bagaimana solusinya. Ya. Tapi soalnya gini, saya ngomong gini, ada teman saya, fungsi ginjalnya udah jelek, tapi dia sendiri kagak bisa mau mengatur pola hidup, makanan, ngelihat roti hantam, dihantam, nggak bisa tahan, ada kue dihantam, lah roti, kue segala macam, gula darah itu ngancurin ginjal juga, kencing manis tuh ngancurin ginjal, Franky. Jadi be careful, garam memang iya, hipertensi ngancurin ginjal, kencing manis juga ngancurin ginjal lah. Kalau dia fungsi ginjalnya udah jelek, tapi makannya masih dia nggak bisa teratur, makan banyak, apapun dimakan. Dokter Jaya kan apa namanya sering otopsi dok ya. Ini ada pertanyaan sedikit karena dari tadi kita ngomong masalah fungsi di kedokteran, bukan fungsi di matematik. Kalau fungsi di matematik itu beda. Pernah nggak ada satu orang yang meninggal ginjalnya bagus, jantungnya bagus, paru-parunya bagus? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada. Sebabnya nggak ketahuan tuh. Otaknya bagus. Tua. Enggak. Tua juga enggak. Udah. Ada nggak? Ada aja. Itu namanya negatif otopsi, nggak ada apa-apa. Jadi itu ada masih sampai 5% ada, Franky. ada. Jadi artinya nggak melulu karena kondisi jelek. Itu kalau itu udah langsung Terus, ngomongnya itu jadi sebab matinya api, kontraknya udah habis, Franky. PKWT udah habis. Oke, jadi yang kayak gitu, jadi kenapa saya nanya kayak begini dok? Saya mau memberikan suatu dorongan kepada orang-orang yang mempunyai kondisi fungsi-fungsi yang kayak tadi kurang baik. Jangan terlalu stres, karena saya khawatirnya kalau kita bicara ini seperti ini, mereka menanggapinya dengan stres. Ya Kalau enggak lah menanggapi itu. dengan stres, nanti butuh-butuhnya tambah sakit. Enggak, semua tuh normal dengan berlalunya usia, semua fungsi juga menurun. Dan Tapi maksudnya jangan lebih dijolimi lagi. Dan ada bisa disembuhin gitu dok Iya. ya. Jadi jangan khawatir orang yang dengan fungsi ginjal 50% terus sudah langsung stres gitu dok ya. Enggak lah. Tambah jelek kalau dia stres kan dok. Iya. Oke, jadi artinya Dia stres, gulanya naik, tensinya naik, ya makin parah dong. jadi makanya yang kita omongin maksudnya untuk supaya bagaimana memberikan guidance orang untuk memaintain dok ya. Ya jangan sampai justru dia nggak membaik kondisinya tuh gara-gara dia salah dalam lifestyle-nya. Dan ingat, setiap organ itu memerlukan istirahat. Jadi yang namanya istirahat cukup, minum cukup. Ginjal juga sama kayak Dan perut, satu 24 lagi ya, jam Franky, kalau ginjal itu harap sebaiknya menghindari goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan itu tidak bagus, biar gimana juga. Itu ultra processed food itu banyak merusak ginjal. Itu benar-benar ya, goreng-gorengan tuh ibu-ibu perempuan suka banget gitu loh. Ya justru karena itu. Karena kenapa? Di mana-mana kalau di mall, gorengan itu laku keras. Minum-minuman kan laku keras, Franky. Karena kenapa? Dia memang dikasih gula. Itu yang bikin orang ketagihan. Dan itulah yang menjadi sumber penyebab banyaknya penyakit. Kalau saya sendiri sih perhatiin ya, kalau banyak pergi ke supermarket atau ke mall, ngelihat orang itu udah pada montok-montok semua, Franky. Perempuannya pada gemuk-gemuk, laki-laki pada gemuk-gemuk gitu loh. Beda sekali. Coba kamu pergi ke Vietnam, pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura, kebanyakan langsing-langsing, Franky. Yang gemuk jarang. Tapi kalau ke Amerika lah, kamu lihat Amerika tuh gara-gara dia kebanyakan makan burger, Franky. Banyak makan Kentucky. Saya sih ngeliatnya gini, itu faktor masalah keturunan dok ya, masalah kurus gemuk ya. Kedua, bukan turunan sebenarnya, karena pola makan di rumah. Pola makan mungkin ya. Tapi kalau kita ke Amerika nih dok, jangan salah. Di sana saya kalau sering ke sana kan perhatikan orang-orang yang cukup berada ekonominya dok, langsing-langsing. Ya, udah teredukasi kan. Bukan hanya teredukasi, mereka punya modal untuk ngerawat tubuh, punya waktu untuk ngerawat tubuh. Sedangkan
mohon maaf nih untuk orang-orang yang di sana gemuk, kebanyakan gemuk, mungkin tidak semua. Besar-besar badannya itu dalam pekerja-pekerja yang kerah biru. Kenapa sih saya berpikir kayak gitu? Karena dia tidak punya cukup waktu untuk merawat tubuh, tidak punya cukup waktu untuk memikirkan jenis makanan yang tadi Dokter Jaya sebutin. Jadi makanya dengan kata lain, bintang film Amerika, Dok, banyak yang langsing. Ada sih yang besar-besar, tapi memang diperlukan untuk karakter yang badannya besar, gitu. Coba. Tapi pilihan juga sih kali Frankie. Mungkin kalau yang kerah biru itu mereka perlu tenaga lebih. Betul. Jadi makannya tuh lebih banyak karbo. Dan yang tidak sehat. Kalau di sana kan kebiasaan mereka makan burger, makan hotdog yang kayak begitu-gitu. Dan jadi, porsinya beda, Dok. Oh iya, kalau porsi memang luar biasa, Frankie. Porsi kita Piringnya cuman juga dari piringnya, Frankie. Piringnya juga kita paling 25 cm, dia 40 cm piringnya. Yang rasanya kalau kita makan itu satu porsi kita bisa bagi 3. Terus kalau roti setengah meter ya. Ya. Itu satu orang. Buset, saya bilang. Waktu saya kemarin pergi ke Italia, makan utama. Apaan bulat. Begitu saya pikir, apaan? Warnanya merah-merah. Tomat. Pomodoro. Begitu dimakan, genoci katanya. Apa itu? Kayak cilok. Cilok dikasih tomat. Mau 3 orang juga. Kalau saya sih kagak sama makannya. Makan begitu doang lagi. Tapi orang-orang bule sih kadang-kadang makannya suka aneh ya. Kadang-kadang cuma kacang doang, kacang gitu. 1 sendok gitu. Maksudnya buat kita aneh, buat dia biasa aja, Dok. Iya enggak, tapi kalau saya bilang itu makanan mana ada gizinya. Tapi makanan emang benar-benar kalau Asia sih jauh lah. Ya, sama aja kayak bule ngeliatin orang Cina makan cuman bubur doang, mana ada gizinya. Kok bisa hidup? Tapi kalau ada satu ini Frankie, ada teman saya, ya dasar pokoknya anak inilah anak jeng-jeng, makan bubur putih doang, airnya banyak lagi, bukan cair. Ya airnya cair, makannya soal itu tahu kotak-kotak warnanya merah, asin sekali, makannya begitu dong. Pelit tuh. Itu kalengan, jadi tahu kalengan. Dan diambil 1 sendok. Iya, itu mah pelit. Enggak, tapi supaya makan buburnya banyak, sayurnya dikit. Tapi begitu cepet kaya loh, Frankie. Kaya mah nggak kemana, Dok. Yang penting sehat. Enggak, tapi ya ada aja, cuman aneh aja kalau menurut saya. Oke, Dok. Jadi artinya gini, Dok. Si ginjal ini kita perlukan supaya hidup kita lebih enak kan, Dok ya? Iya. Bukan hanya ditakuti dengan ancaman kematian, tapi ancaman bahwa kalau kita jahat sama si ginjal kita, hidup kita nggak enak nih, Dok. Iya. Ya, repot gitu. Dan nggak usah khawatir bahwa ginjal itu bisa turun naik ya. Kita langkah yang paling bijaksana adalah jangan sampai dia menurun fungsi ginjalnya. Dan nanti atau memperlambat turunnya, Dok ya. Kalau udah sampai benar-benar sakit ginjalnya udah parah banget, Frankie. Sama sekali nggak bisa makan apa-apa. Saya lihat nggak boleh makan apa-apa. Nggak boleh. Kakak saya liatin makan rebusan semua. Aduh, saya bilang rebusan nggak ada rasanya. Jadi ini gue garamnya nggak pakai garam sama sekali. Rebusan doang, kentang, wortel, apa gitu-gitu, kol gitu-gitu. Makannya itu doang, Frankie. Memang nggak boleh sampai makan daging pun sama sekali. Nilai manusianya udah dikurangin, Dok. Ya enggak, tapi saya sendiri lihat gitu. Ya kalau saya sih dalam hati gue nggak makan deh kayak gitu. Enggak, tapi maksudnya sampai segitunya gitu loh. Makanya Dokter Jaya kalau ketemu kakaknya ajarin cara nakalnya, Dok. Kalau istrinya nggak ada tambahin garam, tambahin apa gitu. Ya tapi ya begitulah. Jadi maksudnya kita prihatin karena ada banyak temen tuh yang kayak gitu loh. Ya harus berhati-hatilah dengan. Oke, jadi sekali lagi, Dok, makanan yang dianjurkan untuk ginjal apa aja, Dok? Protein, tapi protein itu protein yang bersih. Bersih. Ayam, paling ayam tanpa ikan, kulit. tanpa kulit. Ikan,
Terus kemudian telur. Itu yang bagus. Buat Makan untuk sayur. ikan sayur ya. Sayur, bawang-bawangan, paprika, kentang, telur. Yang nggak boleh, yang asin, soda. Kurangin micin, soda, Sama alkohol gitu. Dan minum harus cukup. Terus konsumsi obat ya dok ya? Ya Harus. dibatasin, jangan suka makan obat sembarangan lah pokoknya. Cuma nggak suka dok, nggak suka makan obat dok. Tapi harus katanya. Kayak kemarin kan, gue suka kontrol nih teman saya dok. Saya tanya, lu suka apa sering sih? Sering katanya. Dia nggak suka. Oke, apalagi dok, masalah ginjal dok yang kita harus sementara sih paling informasikan cukup dok. yang itulah. Tapi jangan lupa kalau namanya ginjal ya harus berobat lah. Karena itu yang penting. Tapi pola hidup kalau berobat tapi pola hidup nggak dirubah ya sama aja bohong. Sejujurnya saya melihat bahwa kalau orang kena masalah ginjal itu hidupnya lebih nggak enak daripada orang kena sakit jantung ya dok ya. Iya. Jantung teksek selesai udah. Ginjal ini maintenance-nya banyak yang harus di-maintain gitu kan, harus dirawat ya. Jadi kayak tadi saya bilang tidak nyaman untuk hidup. Kalau jantung fatal tapi cepat. Ya tadi ditambah lagi harus olahraga, tidur cukup, dan satu minum antioksidan. Antioksidan itu terkenal sangat membantu regenerasi sel. Kalau minum antioksidan, tidurnya cukup, itu regenerasi sel lebih bagus. Jadi kemungkinan masih bisa kembali normal, kembali lebih baik lah. Antioksidan itu apa aja dok? Oh banyak. Banyak ya. Nah kalau obat antioksidan, obat antioksidan ada juga, tapi jangan dok ya. Nah sebenarnya kalau yang alamiah antioksidan adalah ya segala macam sayur dan buah. Nah, sayur buah ya. Oke, rasanya mungkin itu aja kali dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!